Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lesmana. Kami sedang bersama Angga Indah Widi dari Malik and the Essentials. Yeay! Kita akan membahas salah satu lagu Malik and the Essentials. Selamat datang di Ini Karya Gue. Bersama Malik and the Essentials yang membahas lagu Senja Teduh Pelita. Udah senja teduh pelita. Tahun berapa pembuatan? 2019 awal. 2019 awal bikinnya, waktu itu dalam rangka kita mau ke rekaman di Abbey Road. Kalau bisa punya lagu baru nih, kita mau bikin live Version. apa? Live session. Greatest hits. hits. The best lah, bukan Greatest hits. Evergreen love song. Now that's what I call music. Kompilasi now. Oh, gara-gara mau rekaman di Abbey Road. Versi bikin the best tapi live. Kalau bisa lagu baru lah, kita bikin lah lagu Senja Teduh Pelita. Karena kita biasanya mastering di Abbey Road, jadi sambil kita mau belajar mastering, lihat proses di rekaman di sana. Mewah ya band kalian ya. Dibayarin tak? Dibayarin Pak. Ini lagu sudah ada sebelum ke Abbey Road apa pas di Abbey Road baru bikin? Mau sebelum Abbey Road. Jadi pas mau berangkat kita persiapkan dulu sekitar Desember 2018 kita berangkat di Abbey Road Februari Maret. Jadi dalam rangka itu album The Best. Jadi kenapa Senja Teduh Pelita, tentang apa? Kenapa semua mau menghela nafas? Ya ada apa ya? Ada apa? Apa ya? Padahal baru 7 tahun lalu loh itu. Jadi sebetulnya gini, kayaknya waktu itu ya kalau gue inget Widi tuh kayak udah jadi sama Lale bikin refnya. Bikin verse-nya. Yang mana? Verse ini nih. Boleh dicoret-coret aja kalau mau. Yang mana bagian pertamanya? Jadi ini nih, tapi cuma segini nih. Kita belakang dong duduk di gitarnya. taman. Segini nih. Coret-coret nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oh, baru jadi Ada segitu. segitu. Gini, gue bikin segini doang. Verse-nya kan udah gitu, gue nggak tahu terusnya mau ngapain lagi. Indah datang. Gue nggak tahu nih prekursnya diapain ya. Indah bilang udah diulang-ulang aja, prekursnya sama aja melodinya. Iya. Gitu. Oh, tapi bosan dong. Tapi chordnya beda. Jadi kita suka mainin itu tuh dengan melodi yang sama. Jadi repetitifnya dapat, cuman biar berasa beda. Chordnya diganti gitu. Padahal sebetulnya pengulangan. Sebenarnya pengulangan gitu. Lagu Malik sebenarnya banyak yang pakai formula kayak gitu. Jadi kayak kita suka dengan repetitif hook gitu. Cuman chordnya ganti chord doang. Jadi terasa beda padahal sama. Iya, dia dimiring-miringin apa itu Lale Ilman lah, gue nggak bisa mainin gitu. Dan gue pengen minta maaf ya sama Lale Ilman ya. Jadi kan gue kan nggak nyiptain lagunya. Jadi enggak ke kantor dong cek chordnya gitu. Oke. Nah pas nih di sini ternyata 5 keras ini susah sekali kayaknya ya. Gue baru tahu hari ini main di B. Thank you. Udah. Gue kebayang pas live-nya awal-awal kan. Oke. Nah itu PR nih. Mantap 5 keras. Itu kalau digitarin kayak apa chordnya? Kira-kira gitu ya. Oh gitu. Makanya tadi dia bilang nggak bisa main ya kan, susah. Ini Lale Ilman bahkan kalau baca ini juga dia sebenarnya nggak bisa baca juga. Jadi kita semua so asik dengan chord-chord itu, tapi sebenarnya nggak ada yang bisa baca not. Terima kasih teknologi bisa translate ini. Jadi gue sama Indah akhirnya dapatlah verse dan pre-chorusnya. Dapat nih hooknya enak nih. Saya Lale Ilman, gue nggak tahu mau ngapain lagi refnya. Mereka datang dengan chord-chord gini. Jadi refnya terjadi di malam yang lain. Gue sama Lale sama Ilman bikin refnya. Terus saya nggak tahu kenapa gue tiba-tiba keluar dengan Senja Teduh Pelita dulu. Jadi sebelum lirik ini terjadi. Udah ada Senja Teduh Pelita. Iya, Widi tuh suka gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita nyanyi itu suka asal bunyi keluar kata yang enak aja di mulut. Oke. Keluarlah kata itu, gue nggak tahu apa. Saya kata enaknya dibunyiin lirik ini di melodi ini. Habis itu baru kita Tanpa lu tahu maknanya Senja Teduh Pelita. tanpa tahu maknanya kayak enak aja. Ini apaan Terdengar ini? indah diucapkan aja berarti. Iya, padahal kayak nama klaster gitu. Kayak perumahan ya.
Jadi dia tuh Kayak di Cibubur deh, di Cibubur. dia tuh suka mencari apa ya, dia mengkonfirmasi atau gini, dah kalau senja di Pelita enak nggak? Lanjut artinya apa ya, Boy ya? Gimana ya susunannya, siapa yang duluan siapa ya? Gue tuh suka mempertahankan, gue bikin lagu saat lo ngarang-ngarang suka keluar ngomong misalkan na cinta misalkan gitu. Itu gue suka pertahanin karena itu kayak ada intisarinya gitu. Ada intisari, kita nggak tahu itu enak apa ya. Kayak itu jodohnya lirik itu di melodi itu tuh. Waktu Senjata Duh Pelita gimana keluarnya kayak gimana? Suka gitu, suka na Senjata Duh Pelita. Kok apaan tuh ya? Gitu kayak asal-asal gitu aja akhirnya. Lu suka mambling gak jelas tiba-tiba gitu. keluar kata gitu. Iya gitu kan. Kalau bikin demo biasanya kan suka keluar kata kan senja na pelita. Itu awalnya jadi ketemu dulu kata ini dengan asal bunyi baru kita jabarkan ceritanya. Ceritanya sih sebenarnya lagu ya orang pacaran menikmati suasana ya. Iya. Akhirnya ke sana temanya soal orang pacaran menikmati suasana gitu. Itu Kita Duduk di Taman, kenapa lirik pertamanya ada kita duduk di taman, lu kenapa tiba-tiba keluar itu? Jadi ingat lagi posisi lo ngomong itu. Gimana ya? Jadi kan saya duduk tuh ya di meja komputer gitu. Terus kita duduk di taman aja. Oke. Jadi cerita itu sebenarnya kayak kita lagi duduk di taman, bunganya bermekaran. Terus kayak lo kebayang gak sih video yang lo di taman ada cewek lewat gitu. Ada bunga gitu, lo bayanginnya sih tulip ya, padahal belum tentu ya. Terus apalagi sih katanya kita natap awannya datang gitu. Jadi saking semesta mendukung, kayak mau ngapa-ngapain perasaan bener aja. Jadi lu mau buka ini lirik ini dengan sebuah adegan, kayaknya dibuka dengan ada orang lagi duduk taman gitu pacaran. Iya gitu. Jadi di taman ada apa? Ada ngeliat ke atas ada awan. Iya, jadi itu sebenarnya itunya kayak saat ada restunya itu perasaan semua bener aja gitu. Perasaan sugestinya semua mendukung gitu. Iya. Lagi gini kok itu ini kok cerah. Kok balik gini kok pada senyum kayak sugestinya tuh nunjuk bintang terus berjatuhan. Iya gitu. Jadi kiamat sebetulnya sih ya. Kalau bintang berjatuhan ya. Makanya di terakhir refnya kita bilang dunia merestu. Mana itu refnya mana sih? Ini dunia membawa. Untuk kita silahkan bersatu. Dunia merestu. Dunia merestu. Tuh, itu jadi ini kayaknya bener nih sugesti kita nih. Ini bridge-nya yang salah. Semua perasaan ini untuk kita silakan bersatu dunia merestu. Jadi kayak cerita ini tuh kayak ini kita mau ngapa-ngapain kayaknya arahnya baik nih, cuaca mendukung, mestakung. Tentang itu. Kalau kalian bikin lagu itu gimana memutuskan ini part indah, ini part angga itu? Nah, itu tricky itu. Itu paling susah sebetulnya. Karena range-nya sebenarnya agak ajaib. Jadi indah nyaman tuh angga harus di bawah. Angga nyaman, indah ketinggian. Gitu. Berarti nggak ada yang nyaman berdua sebetulnya ya? Hampir nggak ada. Iya gitu. Jadi biasanya sih kita ngakalinnya gue suara 2, angga suara 1 daripada saya ngorbanin notnya. Misalnya melodi udah enak gitu, daripada kita ganti, mending kita cari cara yang lain. Jadi jangan lagunya dikorbanin. Kalau lirik siapa yang bikin biasanya? Enggak. Dulu dari di awal-awal banyak gua sama Angga, mungkin kalau sekarang banyak yang udah terlibat. Terusnya chord juga sejak Elman sama Lali bergabung, chordnya udah habis ya, gue udah 5 album. Iya wah. Kok kesini lagi. Ada Lali Ilman, dia udah mulai yang aneh-aneh tuh udah mulai Sriwedari. Itu udah Lali Ilman banyak membantu menulis. Tapi dari awal bikin, lu kan udah mulai nulis lirik, udah ngebayangin gak ini kayaknya part gua nih? Ini buat part Angga gitu. Kadang mungkin gue bilang, tapi tetap aja karena ketok palunya di Widi tetap geng itu. Widi yang ngasih ini part lu, ini part Angga. Itu percobaannya sih akrobat. Itu percobaan. Maksudnya kita tetap coba gitu. Kayaknya enak nih Angga di depan. Misalnya udah direkam kayak misalnya kemarin yang terakhir Jalan Pulang tuh. Itu kan kita bikin misalnya Indah duluan. Atau Indah verse 1 full, Angga verse 2 full, atau Angga verse 1 full, Indah verse 2 full. Pokoknya bolak-balik. Emang kita tuh nyobanya berkali-kali. Ini berapa lama sampai akhirnya nemu pembagian bagian nyanyi yang enak?
Yang ini akhirnya uni. Jadi Bareng. pas dites ternyata range Angga sama Indah Sama. cocok. Jadi dari awal tuh nyanyi bareng Oh, gitu. oke. Sampai ref pun Iya. bareng ya. Iya. Sampai ref. Jadi nggak ada part yang ketinggian di Indah. Kecuali di bridge-nya aja tuh. Jadi di pecah suara. Pernah gak sih ada satu lagu yang kayak itu harusnya gue, kenapa lu misalnya? Ada nggak sih gitu? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Sirik-sirikan gitu ya. Bukan sirik-sirik kan maksudnya, Iya. gue kan lebih nyaman di situ. Kenapa? Ada Di dong, pasti hatinya dong. gitu ya. Di hatinya gitu. Cuman serawi dia jadi. Gini, gue pengennya gitu, tapi lama ini. Jadi kita pernah bikin misalnya udah jadi satu, terus tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Udah balik lagi, tapi balik lagi ke 1. Oh, jadi direkam berbagai tipe. Iya, Banyak iya. opsi Dicari yang berarti. paling enak. Iya, betul. Makanya sekarang kalau nulis lagu gue prefer Indah ikutan. Supaya dia langsung ke melodi yang dia nyaman. Nah, Gitu. ya, Kan jadi udah tahu ini Betul bagian gua dari aja deh. awal gitu. Jadi gue Jadi berarti bisa dibilang lebih mengabaikan Mas Angga sekarang ya? karena untuk range-nya di Range-nya Angga lebih Angga lebar. enak. Jadi Ah. kalau Indah dapat pasti Angga itu dapat. Iya. Tapi Angga yang nyaman belum tentu Indah nyaman. Jadi Iya. sekarang gue Oh, kalau itu sudah kalau gue kesulitannya bikin ya. lagu ikutan. Gue suka sotoy gitu kan gue, wah enak nih lagu pas pada nyanyiin. Anjing gimana nyanyinya nih gitu. Daripada itu terjadi. Lu nyanyiin sana sambil main drum, saya nyanyiin sana nyanyiin. Nah, saat gue sotoy itu terjadilah musik pop Senandika album itu tuh dia mau gue. Gitu. Cuman alhasilnya dari kombinasi yang nggak nyaman tadi, Hah? gue ngerasa justru melodinya rich ya. Iya. Eksekusi vokal teknisnya juga rich gitu. Oke. Karena kenapa 5 crash di situ ya? Ah, Itu ada percobaan-percobaan. Dendam banget kayaknya. Iya, gue agak amazed loh 5 crash itu. Gue kan, anak-anak kan dari point of view produser dan komposer. Ah. Jadi pada saat gue nyobain note-nya, gue tanya, lo maunya arahnya gimana sih gitu? Apakah neken ataukah soft? Nah itu di situ dites tuh di beberapa spot yang cukup krusial gitu. Ya. Ya misalnya nih, du. Ini kayak gampang nih ya. Ini susah nih. Jadi dia ada kombinasi antara Coba gimana? Falset Kayak gimana sih? coba digerain. Angkat satu lagi kira-kira D crash minor 7. Jadi dia harus gitu. Ada kayak gitu ya, itu kan pilihan. Mau gitu atau mau yang biasa aja? Yang gitu. Yang susah. Terjadilah 5 crash. Kalau bisa susah kenapa mudah? gitu Kenapa ya? mudah Iya, emang benar begitu. juga ya. Itu salah satu formula kita ya. Jadi kalau bisa ngapa nggak giung. Kan kalau misalkan harusnya harusnya gitu kalau kita mungkin dimiringin gitu. Kalau dari point of view-nya Memainkan vokalis perasaan. tuh bisa jadi banyak note-note yang note yang nanggung. Yang Jadi- lu kalau live Range-nya capek tuh susah banget nanggung. nyanyinya Iya, pasti. yang biasanya dihindari, justru itu Yang ditaruh. dieksekusi sama kita. Gitu. Iya, ya berarti ini teman-teman kalian yang ngerjain kalian, Iya. ngerjain vokalis nih. Makanya gue bales, lo 5 crash. Ini Ilman Biar nih paling. biar susah. Biar susah. Kalau di panggungnya Malik, Senjata Duplita biasanya ada di part mana nih di setlist? Sekarang lagi sering pertama ya. Iya. Pertama Ini kenapa? paling Lagi dia, sering dia pertama. sering pindah. Bisa jadi lagu pertama, bisa jadi lagu Di tengah jarang sih. di tengah jarang. Hampir terakhir, karena nggak boleh terakhir dong Iya. ya. Udah ada pilihanku. Dia bisa di antara dua itu tuh. Karena lumayan lagu yang penyelamat. Misalnya kalau kita punya lagu baru, orang belum aware banget sama lagunya. Misalnya kan pas lagu baru kan pada Bingung. gitu, bingung. Hmm. Kita kasih Senjata Duplita. Hore! Sekarang tuh Malik lagi di masa crowd-nya itu di pertengahan, yang tua sama yang muda. Senjata Duplita tuh di tengah, yang tua tahu, Yang muda juga tahu. Jadi saat itu jadi lagu pertama itu hampir general semua. Oke, ini lagunya Malik. Iya, pendengar baru tahu, pendengar lama juga Juga. pasti Iya. tahu. Ketemu tengah. Oh, iya. Lumayan aman. Waktu direkam di Abbey Road, gimana tuh rasanya? Rekaman di Jakarta, jadi Oh, di kita Jakarta. mastering aja di Oh, mastering di Abbey Road. Kita karena biasanya kan online tuh versi kirim data. Kita pengen belajar nih kayak Abbey Road, ini bisa attending nih, kita bisa nonton masteringnya. Cuman boleh 2 slot, gue sama Jawa. Kita udah bilang ke engineer ya kan, bule gitu kan,
maaf nih ya gitu, kita jelek rekamannya kan nggak pede ya. Merendah gitu. Merendah gitu. Kita pikir dia sambil oh ya nggak apa-apa. Saya mah nggak peduli kalian mau rekamannya kualitas seperti apa. Yang penting saya dengar di speaker ini saya berusaha bikin bagus gitu. Setelah nyewa tuh 3 jam buat dia kerja. Terus 10 menit dia udah ini kapan ngerjain nih? Jadi emang canggih banget ya kalau emang menurut dia nggak perlu diapa-apain gitu. Terus buat apa kalian bayar? Kalau nggak diapa-apain? Kepedean. Kan menurut gue mastering itu masalah itu. Masalah kepedean ini udah layak dipasang di semua device belum? Gitu. Kita pasang di handphone bagus, di TV bagus, di PA bagus. Itu kok ilmu sangat teknis lah, yang butuh pengalaman tinggi. Di kualitas apapun perangkatnya yang itu lagu terdengar enak gitu ya. Itu. Yang gue miss adalah karena di secara mixing itu agak eksperimen di Malik di lagu ini. Mixing siapa? Mixing gue sendiri. Gue sama Jawa biasanya yang mixing. Jadi lagu ini tuh sangat doff. Jadi semua ini teknis gak apa ya. Gak apa. Jadi high-nya tuh dipotong gitu. Jadi tumpul banget. Kenapa? Karena pengen kayak tahun 70-an. Oh. Jadi atasnya sangat dipotong, bawahnya jadi nggak ada sub sama nggak ada high. Itu dipotong begitu. Jadi pas kita ngasih ke engineer-nya, ini pede nggak pede gitu. Ini gue nggak salah aja, gue nggak tahu apakah harus sebegitu. Pokoknya pengen terdengar klasik ya. Ternyata dia langsung paham. Ini tujuannya adalah kayak sound 70s gitu. Jadi dia ngebus dengan cara yang nggak tiba-tiba modern dan nggak jadi aneh sih lagu ini menurut gue. Sekarang gue malah kemarin dengar beberapa teman yang main di audio file itu Senjata Belanda suka jadi percontohan buat ngetes. Oh, speakernya bagus apa enggak gitu, ampli gimana. Gue aneh padahal tuh percobaan secara sound. Secara sound dari band apa? Dari 70s kan banyak yang Marvin Gaye. Marvin Gaye. Jadi ini drumnya gue sampel dari lagu Marvin Gaye langsung. Oh ya? Ya, gue lupa judulnya. Gue tuh sekarang udah sering I Want You ya. I want you. Itu JKT kayaknya, itu JKT. I need you. Gitu. Gue drum gue canda kali. Drum gue sampel dari lagu Marvin Gaye. Gitu. Ini soalnya secara produksi eksperimental di Malik. Kalau sampel gitu bayar nggak sih kalau sampling? Enggak, dia karena gue ngambil jadi bukan full song gue ambil, jadi hanya ada lagu dia, ada yang fill drumnya kosong, nggak ada musik, gue ambil snare doang, kicknya doang, tomnya doang. Ada hukum lah yang mengatur harus di bawah 8 bar ya katanya, masih gitu, boleh ya. Bukan ini. Yes, itu. Boleh ditandatangan dulu dong? Boleh dong. Ya. Lu bisa ngiringin kan nih? Nggak bisa gue, dikit deh, verse-nya bisa. Nah nanti kita setelah ini kita dengerin verse-nya pakai iringan gitar Widi. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur Senja Teduh Pelita yang ditandatangani oleh Angga Indah dan Widi, silakan lihat di Instagram @authenticity_id gimana cara mendapatkannya. Siapa tahu kamu yang mendapatkannya. Yes. Pakai tanggal ya? Sekarang 23 Juli 2020. Kasih tanggal dah. Nah. Goyang-goyang. Iya. Lu padahal di bawah bisa loh, lu ngejar yang jauh-jauh gitu. Apa kita anak ini? Iya kan tadi udah dibahas. Iya, kalau ada yang susah kenapa yang mudah? Itu dia. Oke, bagaimana kalau kita dengarkan Senja Teduh Pelita versi iringan gitar dari Widi. Boleh kapan aja. Kita duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang. Halo Lale, kalau friend. Menyambut merayakan versi Pesta Pora dunia. Dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang rindunya. Oh ini festivalnya. Langit biru jadi jingga
bawa pesan untuk kita. Selesaikan. Silakan bersatu. Keren banget.